Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiatun Nafisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku pengantar studi Islam karya Bapak Dr. Muhammad Zain MM. Itu pada bab yang keempat tentang Al-Quran sebagai sumber dasar agama Islam. Oke, langsung saja kita ke pengertian Al-Quran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu Al-Quran mengandung arti bacaan yang dibaca. Jadi secara etimologis atau secara bahasa Al-Quran itu mengandung arti bacaan yang dibaca. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran secara istilah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan melalui malaikat Jibril dengan lafaz Arab yang ditulis dalam maswahif yang membacanya sebagai suatu ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Maka unsur-unsur pokok dalam pengertian Al-Quran ini adalah yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat mu'jiz. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, metode pewahyuan Al-Quran mesti melalui Jibril, meskipun tidak semua yang diwahyukan lewat malaikat Jibril itu berwujud Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran itu berbahasa Arab, yang lafaz dan tentu juga maknanya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Quran adalah kalamullah yang eksistensinya sudah tertuliskan dalam mushaf. Yang keenam, Al-Quran merupakan kalamullah yang membacanya saja sudah dinilai sebagai ibadah. Yang terakhir, yang ketujuh, Al-Quran merupakan kalamullah yang periwayatannya secara mutawatir. Oke, selanjutnya isi kandungan Al-Quran. Nah, pada dasarnya Al-Quran ini mengandung beberapa pesan atau memiliki kandungan, yang diantaranya yang pertama dalam masalah tauhid, termasuk di dalamnya segala kepercayaan terhadap yang gaib. Yang kedua, masalah ibadah, yakni pengabdian kepada Tuhan, itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, masalah janji dan ancaman, termasuk tentang surga dan neraka. Yang keempat, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hendaknya dipenuhi agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berisi tentang riwayat atau cerita, yakni sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh tertentu, maupun para nabi dan rasul. Kemudian bukti otentisitas Al-Quran. Nah, Allah senantiasa menjaga otentisitas Al-Quran sampai akhir zaman. Hanya saja dalam aktivitas pemeliharannya itu, Tuhan menuntut kepada manusia agar ikut berperan aktif di dalamnya. Apa yang dibaca dan didengar sebagai Al-Quran seperti sekarang ini tidak berbeda sedikit pun dengan Al-Quran yang pernah dibaca oleh Rasulullah maupun yang pernah didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi. Nah, inilah makna sebenarnya dari otentisitas Al-Quran yang bisa kita lihat dari ciri-ciri dan sifatnya, yaitu yang pertama dari keunikan redaksi Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sebagai bukti kebenaran kerasulannya. Kemujizatannya itu tidak hanya terbatas pada makna-makna objektif yang terkandung di dalamnya, tapi juga pada aspek morfologis atau lafaz dan redaksinya yang merupakan kutipan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mustahil jika di dalamnya terdapat keganjilan-keganjilan redaksional. Kalau memang ada pihak yang bermaksud mengacaukannya, maka akan dengan mudah dan segera diketahuinya bahwa itu bukanlah redaksi Al-Quran. Kemudian yang kedua, kemukjizatan Al-Quran. Nah, bisa dilihat dari pertama, segi keindahan dan ketelitian redaksi-redaksinya. Yang kedua, pemberitaan-pemberitaan goibnya. Yang ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya. Nah, ditambah lagi yang keempat tentang kemukjizatan tasyri'. Kemudian bisa kita lihat dari aspek kesejarahannya. Turunnya saat masyarakat Arab tidak mengenal baca tulis, sehingga satu-satunya andal bagi mereka adalah hafalan. Yang kedua, Rasul menganjurkan kita memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, anjuran tersebut mendapatkan respon positif. Yang ketiga, petunjuk untuk sahabat untuk bersikap teliti dan hati-hati. Ketika apa? Yaitu ketika menyampaikan berita, terutama kalau berita itu merupakan firman Allah atau sabda Rasulullah. Kemudian bisa kita lihat dari pengakuan pemikir non-muslim.
Di seluruh dunia diakui bahwa Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab dengan gaya yang paling tinggi, seakan-akan gaya bahasa Al-Khaliq sendiri. Nah, meskipun sangat muda usianya, tetapi Al-Quran itu menempati bagian terpenting dalam ilmu kitab. Ia dapat menghasilkan suatu akibat yang tidak pernah dan tidak akan dapat seseorang menghasilkannya. Dengan mukjizat ini, Nabi Muhammad tampil untuk menguatkan kenabiannya, terang-terangan menentang sastrawan-sastrawan Arab yang paling cakap pada masa itu, dan sangat jelas menunjukkan bahwa penulis-penulis menyerah pada keindahan Al-Quran. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.